Kisah berlatarkan tahun 1841, yang mana di Amerika pada masa itu sedang marak terjadinya perbudakan pada orang-orang ras kulit hitam. Solomon Northup adalah seorang negro merdeka yang bekerja sebagai musisi pemain biola handal. Ia tinggal bersama istri dan dua orang anaknya di Saratoga. Namun pada suatu hari, salah seorang temannya mengatakan jika ada dua orang pria ingin berkenalan dengannya. Mereka adalah pemilik sirkus yang sedang mencari seorang pemain biola berbakat untuk mengiringi pertunjukan sirkus mereka. Karena Solomon tergiur dengan imbalan yang cukup besar, akhirnya ia ikut bersama mereka ke Washington. Singkat cerita, mereka merayakan pertunjukan suksesnya tadi siang. Sembari berbincang, mereka terus mencekoki Solomon dengan minuman sehingga membuatnya mabuk dan muntah-muntah sampai-sampai tak sadarkan diri. Keesokan harinya, saat terbangun, ia terkejut melihat tangan dan kakinya sudah dalam keadaan terikat di penjara. Tak lama kemudian, dua orang pria masuk ke dalam ruangan tersebut. Lalu Solomon mencoba meyakinkan mereka bahwa ia adalah orang yang merdeka dan memiliki keluarga di Saratoga, New York. Namun dua orang tersebut tak percaya dan mengatakan bahwa Solomon adalah seorang budak yang merupakan pelarian dari Georgia. Solomon tetap berusaha meyakinkan mereka, tapi bukannya percaya, mereka malah memukuli Solomon hingga babak belur. Solomon yang kesakitan pun terbaring lemah tak berdaya. Ia merangkak mendekati jendela meminta pertolongan. Kemudian salah seorang pria menyuruhnya untuk berganti pakaian. Solomon pun segera mengganti pakaiannya dan lelaki tersebut mengambil baju yang tadi dikenakannya. Ketika mandi, Solomon disuruh untuk membersihkan anak kecil tersebut yang baru saja dibawa ke sana. Anak itu terus menanyakan di mana keberadaan ibunya sembari terus-menerus memanggil-manggil ibunya. Solomon menenangkan anak tersebut dan berkata bahwa ibunya pasti akan datang. Kemudian salah seorang budak yang ada di sana mengatakan bahwa sepertinya mereka akan dibawa ke pusat perbudakan di selatan. Tak lama kemudian, ibu dan saudara perempuan anak tadi pun dimasukkan ke sel tersebut. Keesokan harinya, mereka semua diselundupkan menggunakan gerobak menuju ke pelabuhan. Lalu menaiki sebuah kapal, salah seorang temannya berkata, "Jika ingin tetap hidup, jadilah seorang pendiam, dan jangan berkata apapun tentang identitas aslimu." Malam harinya seorang awak kapal akan membawa seorang wanita ke geladak kapal. Salah seorang budak yang mengetahui hal tersebut mencoba untuk mencegahnya. Namun sayang, dia harus tewas tertusuk pisau. Keesokan harinya, Solomon dan Clemens pun melarungkan mayatnya ke laut. Saat kapal bersandar, ternyata Clemens dijemput oleh tuan lamanya. Dia pun pergi bersama tuannya tanpa menghiraukan teriakan Solomon yang berharap ia dapat membantunya. Kemudian mereka pun dikumpulkan di pinggir dermaga sebelum dibawa ke rumah penjualan. Di kota baru ini, Solomon telah resmi menjadi seorang budak dan namanya pun diganti menjadi Platt. Di sini mereka diperjualbelikan layaknya memperjualbelikan binatang. Kemudian, seorang calon pembeli bernama Tuan Ford tertarik untuk membeli Solomon dan Eliza. Akan tetapi, seorang pembeli lain lebih dulu membeli anak laki-lakinya, dan si penjual menawarkan harga yang sangat tinggi untuk anak perempuannya itu. Sehingga pria tersebut mengurungkan niatnya untuk membeli anak perempuan tersebut. Tentunya membuat sang ibu pun menjadi mengamuk dan menangis sejadi-jadinya. Saat sampai di rumah tuan barunya, Eliza yang terpisah dari kedua anaknya tak sanggup menahan kesedihannya. Kemudian mereka berdua disuruh beristirahat karena besok mereka akan mulai bekerja di perkebunan. Esok paginya, Platt bekerja di rumah Tuan Ford. Tapi karena masih baru, sehingga Platt sering dimarahi oleh Ty Beach, yang merupakan kepala tukang di tempat tersebut. Apalagi, Ty Beach tidak mau tersaingi dan melihat ada budaknya yang menonjol. Kemudian Tuan Ford dan beberapa budak pergi ke hutan untuk menebang kayu. Namun ia bingung bagaimana cara membawa kayu tersebut agar lebih efisien. Apakah akan lewat jalur darat atau sungai? Platt kemudian memberikan ide agar kayu-kayu tersebut diikat seperti sampan untuk selanjutnya kayu itu dihanyutkan ke sungai. Namun hal itu ditentang oleh Ty Beach sembari menghina Platt. Setelah melalui perdebatan, akhirnya Tuan Ford memberikan kesempatan kepada Platt untuk mencoba idenya. Ternyata, ide yang diusulkan oleh Platt berhasil dan jauh lebih efisien. Sehingga Platt
mendapat pujian dari Tuan Ford serta budak lain, kecuali Ty Beats. Bahkan, Tuan Ford juga memberikan Plaid hadiah berupa biola. Sementara itu, di pondok, Eliza terus menangis dan membuat Solomon yang melihatnya pun merasa risih dan kemudian membentaknya untuk menghentikan tangisannya tersebut. Pagi hari saat acara kebaktian, Nyonya merasa risih dengan kelakuan Eliza yang selalu saja menangis dimanapun dia berada, dan dia berencana untuk menyingkirkannya saja. Saat tengah bekerja, Solomon dihampiri oleh Ty Beats dan mengkritik pekerjaan yang dia kerjakan. Sempat terjadi perdebatan, kemudian Ty Beats pergi dari tempat itu. Dan tak lama kemudian, terlihat beberapa penjaga membawa Eliza dan dia pun meronta-ronta meminta pertolongan. Namun tak ada yang bisa dilakukan karena semua orang yang ada di sana berada dalam tekanan, dan itu adalah hari terakhir Solomon melihatnya. Keesokan harinya, saat Plaid melanjutkan tugasnya membuat pondok, lagi-lagi Ty Beats mengganggunya. Tak terima sering diperlakukan buruk oleh Ty Beats, maka Plaid pun melawan hingga membuat Ty Beats babak belur. Tak lama kemudian datang mandor senior bernama Tuan Chapin, yang kemudian datang melerai perkelahian itu, dan Ty Beats pun lari. Tapi tak lama kemudian Ty Beats pun datang lagi bersama dua orang temannya. Mereka lalu menghajar dan menggantung Plaid. Namun beruntung, mandor senior kembali datang mengancam Ty Beats dan teman-temannya. Mandor senior Chapin mengatakan, "Sebelum aku membunuh kalian, maka hentikan tindakan kalian." Plaid kemudian ditinggalkan begitu saja, dan tidak ada orang yang berani menolong karena takut dihukum jika menolong Plaid. Plaid tergantung selama berjam-jam sembari mempertahankan kakinya agar tetap menyentuh tanah. Hingga akhirnya, Tuan Ford pun datang dan menyelamatkannya. Tuan Ford yang menyadari bahwa Plaid sudah tak aman bekerja dengannya, memutuskan menjualnya pada seorang pria bernama Edwin. Keesokan harinya, Solomon pun sudah berada di kediaman Tuan Edwin dan mendapat pengarahan tentang peraturan yang berlaku di perkebunan tersebut. Esok harinya, Solomon beserta budak lainnya bekerja mengambil kapas. Di sana mereka semua bekerja di bawah pengawasan seorang mandor yang selalu mencambuki mereka bila terlihat lamban. Setelah bekerja, mereka akan dikumpulkan di suatu tempat untuk menghitung banyaknya kapas yang berhasil dipanen seharian itu. Dan bagi mereka yang timbangannya kurang, akan dihukum cambuk. Ada seorang budak bernama Patsy, dia merupakan budak kebanggaan Tuan Edwin. Karena setiap hari, kapas yang dia kumpulkan selalu lebih dari 500 pon, atau setara dengan 226 kilo. Tak pernah kurang walau sehari pun. Tapi, dimanjakan tuannya akan menjadi bencana besar bagi Patsy. Karena Nyonya Edwin, istrinya mulai merasa cemburu. Malamnya ketika semuanya bersiap-siap untuk tidur, seseorang membangunkan mereka, katanya malam ini akan ada pesta dansa. Plaid disuruh untuk membawa biolanya. Pesta dansa pun dimulai. Solomon mulai memainkan biolanya. Tapi tampaknya budak-budak tak berdansa dengan gembira, kecuali seorang budak yang bernama Patsy. Saat dansa tengah berlangsung, tiba-tiba istri dari tuan para budak itu melempar botol kaca ke kepala Patsy, yang membuat dia terjatuh kesakitan. Istrinya meminta kepada sang tuan untuk menjual Patsy. Tanpa diduga, Tuan Edwin menolak. Dia mengatakan bahwa Patsy jauh lebih baik dari yang lainnya. Ketika keadaan berubah kacau, Tuan Edwin kembali menyuruh budak-budaknya berdansa dan tak ingin seorang pun mengacaukan kesenangannya malam itu. Suatu hari Nyonya Edwin menyuruh Plaid pergi ke suatu tempat. Saat di perjalanan, dia ingin mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri dengan bergegas. Plaid berlari mencari jalan keluar dari kebun itu. Di ujung jalan, dia malah bertemu dengan beberapa orang yang sedang mengeksekusi budaknya. Plaid pun sempat ditanya siapa tuannya dan hendak kemana. Plaid menjawab dengan jujur bahwa tuannya adalah Nyonya Edwin dan akan pergi ke Bartolomeo. Orang itu percaya dan melepaskannya. Sebelum pergi, dia memperingatkan Plaid untuk pergi ke tempat yang dituju tuannya. Dengan ketakutan, Plaid mengiyakannya. Sembari melangkah pergi, dia terus memperhatikan dua budak yang akan dieksekusi mati dengan cara digantung. Plaid pun mengurungkan niatnya. Dia segera menuruti apa yang diperintahkan Nyonya Edwin padanya. Di suatu hari, Plaid tampak berlari terbirit-birit dan pergi untuk menjemput Patsy di kediamannya Shaw. Akan tetapi Nyonya Shaw tidak langsung membiarkan Patsy pergi. Dia malah menyuruh Plaid untuk duduk minum teh terlebih dahulu. Saat pulang, ketika Patsy dipanggil oleh Tuan Edwin, Plaid pun berbisik untuk jangan menghiraukannya.
Tuan Edwin yang mengetahui hal tersebut pun mengamuk dan berniat untuk membunuh Platt. Mereka kejar-kejaran hingga akhirnya Nyonya Edwin keluar rumah. Platt memberitahukan bahwa dia hanya menjalankan tugas dari tuannya. Nyonya Edwin yang sadari dulu memang telah cemburu dengan Patsy menyalahkan suaminya. Malam itu acara dansa kembali digelar. Semuanya menari untuk menghibur Tuan Edwin. Hingga tiba-tiba saja Nyonya Edwin datang memberhentikan acara itu. Dia ingin membagikan kue untuk para budaknya kecuali Patsy. Bahkan Nyonya Edwin pun beranggapan bahwa Patsy telah menghinanya. Akan tetapi Tuan Edwin tidak mau mendengarkan perkataan istrinya. Nyonya Edwin yang begitu kesal entah keberapa kalinya beradu mulut dengan Tuan Edwin. Padahal sebenarnya hidup Patsy selama ini sangatlah menderita. Dia yang selalu bekerja sebagai budak dan terkadang juga di tengah-tengah kelelahannya, dia juga menjadi pelampiasan hawa nafsu Tuan Edwin yang biadab. Dan ditambah lagi siksaan dari Nyonya Edwin yang cemburu padanya. Platt yang akan tidur dibangunkan oleh Patsy. Dia meminta agar Platt segera mengakhiri hidupnya dengan cara dicekik dan ditenggelamkan di dalam rawa. Dia juga meminta agar jasadnya dikuburkan di tempat yang sepi. Platt yang mendengar permintaan mengerikan itu pun menolak. Kemudian juga dia tak akan berani melakukannya. Patsy sedikit memaksa sembari mengatakan kalau dia sudah tak punya semangat untuk hidup. Platt tetap menolaknya dan dia segera berlalu tidur mengabaikan Patsy. Di suatu hari, kemalangan menimpa keluarga Tuan Edwin. Kebun kapas yang selama ini mereka banggakan terkena wabah, sehingga hasil panen menurun dengan sangat drastis. Karena itu, Tuan Edwin mengirimkan seluruh budaknya untuk bekerja di Hakim Turner, sampai kebun kapasnya subur kembali. Platt dan teman-temannya hanya bisa menurut saja. Sedari awal, mereka memang tak mempunyai pilihan atas hidupnya sendiri. Dan kali ini, mereka bekerja di sebuah kebun tebu. Saat para budak itu bekerja, mereka para orang kulit putih hanya memantau sambil duduk santai. Sungguh ironis kehidupan para budak di sana. Saat di depan beranda rumah, Hakim Turner mengajak Platt berbincang-bincang. Dia berkata, apakah Platt seorang yang terpelajar? Platt menjawab bahwa budak hanya untuk bekerja, bukan untuk belajar dan menulis. Tuannya itu mengetahui bakat bermain biola Platt. Tuan itu mengatakan bahwa dia akan mengirim Platt kepada William, pemilik kebun di dekat rawa, untuk memeriahkan acara ulang tahunnya pada 3 minggu ke depan. Platt sangat merindukan keluarganya. Dia mengukir nama mereka pada permukaan biola. Acara pun dimulai, semua tampak sedang berdansa ria mengikuti lantunan biola Platt. Tak bisa dipungkiri bahwa alunan musik Platt bisa membuat siapa saja seperti terhipnotis dan berdansa. Tapi tampaknya Platt tak sebahagia mereka yang sedang berdansa. Singkat cerita, wabah kebun kapas pun berakhir. Kini, para budak telah kembali ke kediaman Tuan Edwin dan bekerja keras seperti biasanya. Para budak bekerja sambil bernyanyi untuk menghibur diri mereka. Saat mereka sedang dikumpulkan untuk menghitung kiloan kapas yang telah mereka kumpulkan, Platt beserta beberapa budak lainnya mendapat kiloan yang lebih ringan. Dan seperti biasanya, cambukan kembali menampar punggung-punggung mereka. Malamnya ada seorang pria kulit putih yang sepertinya juga seorang budak, membantu membersihkan luka cambuk di tubuh Platt, sembari mengeluh dan menceritakan masa lalunya. Pria yang bernama Armsby ternyata dulunya dia adalah seorang pengawas. Mendengar cerita Armsby, Platt terpikirkan sebuah ide. Dia segera pergi ke tempat Armsby untuk meminta pertolongan. Armsby diminta untuk mengirimkan sebuah surat ke kantor pos di Marksville. Dan Armsby pun menyetujuinya. Bahkan, dia akan menerima imbalan sekecil apapun dari Platt. Dia terlihat berniat membantu Platt. Hanya sedikit uang yang dimiliki Platt, dan dia memberikan semuanya. Mereka bersepakat untuk bertemu lagi. 2 malam setelahnya, di tengah kebun yang hanya diterangi oleh sebuah lilin, Platt mulai menulis surat dengan peralatan seadanya. Tapi ternyata, Platt benar-benar tak beruntung. Malam itu juga, Tuan Edwin datang mencarinya. Dia mengajak Platt pergi sambil berkata bahwa dia telah mengetahui bahwa Platt berniat mengirimkan sebuah surat. Platt yang merasa terkejut dan ketakutan, ternyata Armsby lah yang telah memberitahu tuannya. Solomon sempat membela diri dengan mengatakan bahwa Armsby itu hanyalah seorang pemabuk. Dia mengarang cerita seakan-akan para budak ingin melarikan diri agar Tuan Edwin memperkerjakannya sebagai pengawas. Dia berkata apa yang dikatakan Armsby hanyalah sebuah kebohongan semata.
Mendengar ucapan Platt, Tuan Edwin pergi meninggalkannya. Dengan mata berkaca-kaca, Solomon membakar surat yang telah dituliskannya dan kini dia hampir putus asa. Keesokan harinya, seperti biasa, para budak kembali bekerja di kebun kapas. Tiba-tiba seorang budak terjatuh karena kelelahan. Akan tetapi, dia terus dipaksa bangun untuk bekerja, bahkan sampai disiram dengan air. Dan ternyata budak itu telah tewas dan kemudian dikuburkan. Solomon kembali bekerja. Bas, salah seorang teman Tuan Edwin, berkata bahwa dia harus mengasihani para budaknya. Kemudian berkata bahwa orang kulit hitam maupun kulit putih tak ada bedanya. Bahkan pasti suatu saat hukum akan berubah. Tak lama ketika para budak perempuan sedang menjemur pakaian, mereka mendengar Tuan Edwin berteriak marah-marah. Dia memanggil-manggil nama Patsy, menanyai satu persatu budaknya dengan kasar. Akan tetapi tak satu pun di antara mereka yang mengetahui keberadaannya. Ketika Patsy pulang, Tuan Edwin segera menanyakan dari mana saja dia pergi. Patsy sempat berbohong bahwa dia pergi ke koloni untuk berdoa. Tetapi Tuan Edwin yang curiga tetap saja menanyainya dengan kasar. Platt yang ingin membantu Patsy malah kena tamparan tuannya. Lalu kemudian Patsy mengakui bahwa dia baru saja kembali dari kebunnya Tuan Shaw. Sambil menangis, Patsy menunjukkan secuil sabun. Dia pergi hanya untuk meminta sabun kepada Nyonya Shaw, karena Nyonya Edwin tak pernah memberikannya sebuah sabun. Tuan Edwin yang sudah dibutakan oleh kecurigaan, dia masih saja mengira Patsy sedang berbohong. Tuan Edwin berniat untuk menghukum Patsy tanpa ampun. Patsy diseret paksa, bajunya dilucuti dan diikat pada sebatang pohon. Tuan Edwin langsung menjadi eksekutor untuk mencabukinya dan Nyonya Edwin sangat mendukung perbuatan suaminya itu. Bahkan dia berkata untuk mencambuk Patsy sampai mati. Saat melihat wajah Patsy, Tuan Edwin merasa tak sanggup untuk melakukannya dan menyuruh Platt untuk menggantikannya. Platt dengan berat hati mulai mencambuk Patsy sambil menangis hingga membuat punggungnya terluka. Cambukan Solomon seketika berhenti karena dia sudah tak tega melihat keadaan Patsy. Kemudian Tuan Edwin mengambil paksa cambuk di tangan Platt dan melanjutkan mencambuk Patsy. Setelah puas, Tuan Edwin segera pergi meninggalkan Patsy. Dengan rasa iba, Platt melepas ikatan Patsy yang terus menangis kesakitan. Patsy dibersihkan oleh beberapa budak perempuan. Dengan rasa kesal, Platt menghancurkan biolanya. Keesokan hari ketika Platt kembali bekerja, dia berbincang dengan Bas. Lalu Bas bertanya tentang masa lalu Platt. Awalnya Platt takut untuk memberitahunya. Akan tetapi, Bas berhasil meyakinkannya. Bas adalah orang yang meyakini adanya keadilan di dunia ini. Platt pun memberitahukan semuanya. Bas terkesan dengan kisah hidup Platt. Hingga pada akhirnya, Platt meminta pertolongan pada Bas untuk menuliskan sebuah surat untuk temannya di utara. Dia ingin kembali dan dapat berkumpul dengan istri dan anak-anaknya. Walaupun permintaan itu terasa sangat berat dan penuh resiko, Bas berjanji akan mengirimkan surat tersebut. Di bawah terik cuaca yang sangat panas, hari itu Platt bekerja seperti biasanya di kebun Tuan Edwin. Hingga tak lama kemudian datang seorang menggunakan jas dan topi hitam memanggilnya. Ternyata dia adalah seorang serif. Dia menanyakan tentang nama asli Platt, keluarga, dan kehidupan masa lalunya. Ternyata Bas benar-benar mengirimkan suratnya ke utara. Platt segera menceritakan semua kisah masa lalunya. Tuan Edwin berusaha menentang dan berkata bahwa ia adalah budaknya. Kemudian Platt bertemu dengan sahabat lama yang menjemputnya, yaitu Tuan Parker, lalu memeluknya. Tuan Edwin masih saja berusaha menentang, tetapi Parker mengancamnya bahwa dia bisa saja membawa kasus ini ke pengadilan. Tuan Edwin yang kesal mengancam Platt alias Solomon dengan 200 cambukan. Akan tetapi ancaman itu hanya terdengar seperti sebuah omong kosong belaka. Karena kini, Platt atau Solomon telah ditemukan dan kembali menjadi seorang yang merdeka. Saat Solomon hendak menaiki delman, dia dipanggil oleh Patsy. Lalu mereka berpelukan untuk terakhir kalinya. Dengan berat hati, Solomon pun terpaksa meninggalkan Patsy, bagaikan sebuah mimpi yang menjadi nyata. Solomon telah sampai di rumahnya. Dia tertegun haru. Ternyata di dalam rumah keluarga yang sangat dia cintai selama ini menunggu kepulangannya. Anaknya kini telah dewasa, ia meminta maaf atas apa yang telah terjadi selama ini. Anak perempuannya yang bernama Margaret segera memeluknya.
12 tahun sudah mereka terpisah dan Solomon telah melewati masa-masa sulit itu sendirian dan kembali pada keluarganya. Namun, Solomon melihat seorang laki-laki asing yang sedang menggendong bayi. Dia segera bertanya, siapa pria ini? Anaknya pun menjawab kalau itu adalah suaminya. Dan bayi yang digendongnya adalah cucunya bernama Solomon Northup Staunton. Solomon menggendong bayinya itu sambil menangis bahagia. Untuk melepas kerinduan yang begitu dalam, mereka saling berpelukan dan film pun berakhir.